Hari ini saya diberikan tema, ya sebenarnya sama temanya ya. Gereja Reformasi Indonesia hari ini membahas tema tentang iman yang bertumbuh. Mari kita membuka dulu di dalam 2 Petrus ya sebagai landasan untuk kita merenungkan bagian dari tema ini. 2 Petrus pasal 1 ayat yang ke-5 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Saya minta bantu nanti kita semua ya ikut membaca. Saya membacakan ayat yang ke-5, ibu bapak sekalian serta anak-anak sekalian membacakan ayat yang ke-6. Demikian seterusnya sampai dengan ayat yang ke-9 ya. Kita secara bergantian. 2 Petrus pasal 1 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan tema panggilan dan pilihan Allah. Ayat yang ke-5. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan. Dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara, surat 2 Petrus ini ditulis oleh Petrus sendiri ya. 1 Petrus ditulis oleh Petrus sendiri juga ya, yang pada waktu itu dia berada di Roma ya. Bahkan 2 Petrus ini ketika dia di dalam tahanan ya Kaisar Nero pada waktu itu, Kaisar yang sangat jahat hatinya begitu ya, menahan orang-orang yang ketika mengabarkan kebenaran maka orang itu akan diburu begitu ya, maunya dirinya yang harus dimuliakan dan harus disembah gitu ya. Nah, Petrus ketika itu menuliskan surat ini dia dalam bahaya yang sangat besar ya. Bahkan ya dia sudah sangat tahu sendiri ya, sangat tahu ketika Tuhan Yesus sudah menubuatkan bagaimana akhir kehidupannya ya, bagaimana akhir kehidupannya, bahwa dia juga akan disalibkan ya, sama seperti Yesus. Tetapi pada waktu itu dia ketika dia disalibkan ya, dia tidak layak sepertinya disalib seperti Kristus. Jadi dia minta kepada para prajurit yang mengeksekusi dia pada waktu itu ya, jadi dia salibnya terbalik ya, jadi kakinya di kepala ya, kepalanya di kaki begitu. Karena dia tidak merasa layak sebagai anak Tuhan ya, sebagai pelayan Tuhan, sebagai rasul pada waktu itu disalib sama seperti Kristus, terlalu mulia ya, matinya sama seperti Kristus itu terlalu mulia bagi dia, sehingga dia meminta untuk berbeda matinya ya, lebih sadis lagi begitu. Nah, oleh sebab itu ketika dia menuliskan surat yang kedua ini, dia menasihatkan ya sebagai antisipasi kepada orang-orang yang percaya pada waktu itu, secara khusus mereka yang tersebar di daerah Kekaisaran Romawi pada waktu itu ya, mereka yang teraniaya, mereka yang mulai dirasuki oleh guru-guru palsu gitu ya, supaya mereka berhati-hati terhadap orang-orang ini, karena orang-orang ini juga mengajarkan tentang kebaikan begitu ya, tetapi tidak mengajarkan iman kepada Kristus. Nah, oleh sebab itu dia menasihatkan ya, sebelum kematiannya dia memberikan nasihat. Jadi sebagai surat wasiat seperti itu kepada orang-orang pada zaman itu ya. Nah, hari ini kita akan merenungkan tema iman yang bertumbuh. Kalau kita berbicara tentang iman, sesuatu yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Jadi ingat, iman itu diberikan Tuhan kepada kita, bukan kita yang berusaha untuk mencarinya gitu ya, membayarnya gitu. Tetapi ini adalah pemberian
daripada Allah sendiri kepada kita, sehingga kita pada saat ini menjadi orang yang beriman, menjadi anak-anak Tuhan. Itu perlu direnungkan, ya, menjadi anak-anak Tuhan bukan karena kekuatan kita, bukan karena turunan, begitu ya, tetapi karena memang Allah telah memberikannya kepada kita. Nah, iman ini sangat penting. Kalau kita melihat di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-6, di sana dikatakan, tetapi ya, iman tidak mungkin, tanpa iman orang tidak mungkin berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, bahwa Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari-Nya. Jadi tanpa iman, Bapak Ibu Saudara, kita semua, ya, tidak ada satupun perbuatan kita yang berkenan kepada Allah. Walaupun kita punya harta banyak, gitu ya, disumbangkan kepada gereja, disumbangkan kepada orang miskin, kepada orang yang memerlukan, tetapi tanpa iman kita kepada Kristus, maka itu menjadi hal yang sia-sia. Maka oleh sebab itu iman sangat penting di dalam kehidupan kekristenan, karena itu adalah, ya, sesuatu yang sangat berharga. Dari situ baru kita bisa, ya, memuliakan nama Tuhan. Ya, kita berbuat apa saja baru diterima oleh Tuhan, baru berkenan kepada Tuhan. Tetapi kalau kita tidak punya iman, tidak ada satupun yang bisa berkenan kepada Tuhan. Nah, oleh sebab itu iman ini mesti kita pelihara baik-baik, karena ini adalah, ya, pemberian Allah sendiri kepada kita. Tanpa iman kepada Kristus, tidak satu perbuatan manusia pun yang berkenan kepada Allah. Di dalam Roma pasal 10 ayat 17, dari mana iman itu timbul? Ya, dari mana iman itu datang? Ya. Kalau kita membaca Roma pasal 10 ayat 17 ini, ya, iman timbul dari pendengaran. Pendengaran apa? Ya, pendengaran gosip atau pendengaran yang lain-lain? Pendengaran akan firman Tuhan. Jadi dia timbul. Kalau kita berbicara timbul, ya, kalau kalian pernah melihat buaya di sungai, gitu ya, kalau timbul artinya apa? Sebagian saja yang kelihatan atau sedikit saja. Dia timbul, apakah kepalanya, apakah punggungnya saja yang kelihatan, namanya juga timbul, ya. Sama seperti tumbuhan, ya, dia bertunas. Sesuatu yang bertunas. Ketika kita mendengar firman Tuhan, maka iman itu datang, iman itu timbul seperti bertunas. Suatu kali saya datang kepada seorang melihat pembibitan sawit, ya. Ternyata sangat repot pembibitan sawit itu. Saya kira dulu tinggal tinggal ambil brondolnya, kemudian disemai, kemudian dia tumbuh ditanam. Ternyata tidak begitu, ya. Untuk menghasilkan buah yang berkualitas, bibit yang berkualitas, maka seorang pembibit sawit ini harus mengambil dulu buah dari pohon. Cara ngambilnya bukan dibuang, ya, tetapi mereka pakai tangga, naikin buah yang besar. Bayangkan saja 50 kilo. Kamu manjat kelapa tidak mampu pegang dari atas sampai turun gitu, tidak bisa, ya. Tetapi mereka bisa, ya. Demi apa? Mendapatkan bibit yang berkualitas. Diturunkan pelan-pelan. Beberapa orang menyita waktu yang panjang, ya. Setelah turun kemudian diperam selama 1 minggu, ya, digugurkan dari tangkosnya, kemudian diambil, kemudian direndam. Setelah direndam kemudian dikulitin lagi satu-satu. Kalau PT, kalau perusahaan mereka pakai alat, ya, yang canggih, pakai mesin. Tapi kalau yang manual, dikulitin satu-satu kulitnya. Bayangkan, satu tandan sawit bijinya berapa? Sudah pernah hitung? Nanti pulang ke rumah boleh hitung, ya. Punya bapak kamu berapa biji gitu, ya. Buat apa belajar matematika capek-capek gitu, ya. Hitung buah sawit, bijinya enggak bisa, gitu kan. Nah, itu yang paling penting, yang punya bapakmu, gitu kan. Nah, hitung nanti. Nah, setelah itu, ya, setelah dikulitin satu-satu, dibersihkan bersih-bersih, ya, dikikis lagi, dikikis, ya, supaya apa? Supaya minyaknya tidak menempel, ya, supaya serabutnya tidak menempel, dikikis pelan-pelan. Waduh, menyita waktu, Bapak Ibu. Kemudian setelah dikikis, ya, selesai direndam. Direndam bukan dengan air biasa ternyata, ya.
dengan air yang panas, dengan air yang sangat panas, mendidih, kemudian direndam. Ya. Kalau logika kita ini tumbuhan pasti tidak akan hidup, ya, karena sudah direndam dengan air panas. Setelah itu, setelah 24 jam, kemudian direndam lagi pakai cairan HCl. HCl itu apa ya? Air aki, ya. Air aki, kira-kira begitulah. Ya. Air aki, sejenisnya lah begitu. Ya. Jadi direndam selama 24 jam lagi, ya. Kan sejenis racun, kan? Sejenis racun. Jadi direndam lagi, ya, kemudian 24 jam dinaikin, kemudian dijemur. Ya. Dijemur, bukan hanya dijemur, ya, tetapi tunggu dia goncang. Ada biji di dalam itu harus dia goncang. Kalau tidak goncang berarti itu disortir. Ya. Digoncang, kemudian ya diambil yang bergoncang, gitu ya, di dalamnya. Ya. Yang goncang di dalam baru diambil. Tidak habis di situ. Ternyata, ya, pemilihannya lagi ada yang besar, tengah, kemudian yang kecil, seperti inilah. Yang besar, kecil, kemudian ada yang sedang, gitu ya. Yang diambil yang mana? Yang sedang. Yang diambil yang sedang, ya. Yang sedang yang diambil. Jadi semua yang sama, yang sedang itu dipisahin, ya. Tidak habis sampai di situ ternyata, ya. Kemudian seorang ini harus dia lagi menyemai, ya. Disemai, menyemainya dimasukin ke dalam wadah seperti polybag, kemudian dibungkus dengan tanah, kemudian ditunggu selama 4 bulan. 4 bulan baru bisa bertunas, ya. 4 bulan baru bisa bertunas. Demi apa? Demi menghasilkan bibit yang berkualitas, ya. Selama 4 bulan baru diambil, kemudian yang bertunas ini lagi dipilih lagi, ya. Bukan sembarangan. Kalau ada tunasnya, bakal batang sama bakal uratnya, akarnya melintang ke sebelah kiri atau ke kanan, tidak bisa diambil. Dia harus vertikal, ya kan? Harus vertikal. Dipilih lagi, disortir lagi, disortir. Mungkin dari 1000 sortir berapa, gitu ya. Bukan hanya itu, tetapi lihat bakal batang sama bakal akar ini, dia agak mirip sama, ya. Tidak jauh berbeda ukurannya. Misalnya kalau misalnya bakal batangnya 1 cm, maka bakal akarnya juga diambil 1 cm. Tidak bisa akarnya terlalu panjang. Ternyata repot juga membibitkan sawit yang berkualitas. Bapak Ibu Saudara, saya mau mengingatkan kita, ya, bahwa proses iman kita juga mirip-mirip seperti ini, susahnya. Bagaimana Allah telah menentukan kita sejak kita di dalam kandungan, bahkan, ya, sebelum dunia dijadikan. Dia telah melihat kita, bahkan memberikan, ya, telah memilih kita, bahkan memberikan kita iman pada saat ini. Seperti tunas. Oleh sebab itu, iman yang seperti tunas ini harus dijaga baik. Seperti tadi biji sawit yang ada tunasnya. Kalau tidak dijaga baik-baik, sudah sekian susahnya, ya. Ketika dibibitkan, ketika disemai, kemudian banyak semut datang di situ mengerumuni ujungnya karena masih manis, karena masih enak untuk dilahap oleh semut, jadi habislah dia. Maka oleh sebab itu, Bapak Ibu, iman kita ini sudah timbul dari pendengaran firman Tuhan, sehingga kita harus menjaganya secara baik-baik, bahkan menumbuhkannya. Tema kita hari ini luar biasa, ya. Iman yang bertumbuh, ya. Kalau kita melihat sekarang petani-petani sawit, ya, mereka luar biasa, ya, mengurus kebun mereka dengan menggunakan pupuk kimia, ya. Ada satu pupuk kimia yang dibilang orang pupuk sultan. Sudah tahu pupuk sultan? Belum tahu, ya. NPK 1616 itu orang bilang pupuk sultan, ya, yang warnanya biru, ya. Kalau dipegang dingin, ya. Itu bagus sekali. Maka orang berlomba-lomba untuk membeli itu, sehingga pupuk itu melonjak naik sekarang hampir 1 jutaan, 700 ke atas harganya 1 karung. Dibanding dengan NPK Pak Tani, gitu ya, Poska murah harganya.
Posca sekarang cuma 100.000. Nah, tetapi orang berlomba-lomba beli untuk apa? Untuk supaya kebunnya tetap terjaga baik, pertumbuhan sawitnya tetap terjaga baik. Maka dia berani membeli pupuk yang sangat-sangat mahal, ya, yang sangat-sangat mahal untuk memberikan pertumbuhan kepada tanamannya. Nah, oleh sebab itu pada kesempatan pagi hari ini kita juga harus memupuk iman kita, ya, dengan pupuk yang terbaik, ya, bukan dengan pupuk yang kaleng-kaleng begitu ya, tapi pupuk yang terbaik, ya. 2 Petrus ini memberikan gambaran, memberikan indikator, ya, bagaimana iman kita bisa tumbuh. Coba kita lihat, perhatikan ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-7, ya. Saya akan membacakan untuk kita semua. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan, ya, penguasaan diri, dan kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Bapak Ibu Saudara, ya, iman kita harus bertumbuh, ya. Kalau kita mengikuti saran yang Petrus anjurkan ini kepada kita, ya, maka itu adalah cara terbaik untuk menumbuhkan iman kita. Bukan hanya kita beriman, ya, tetapi iman kita mati. Tetapi kita harus punya kebajikan, ya, sesuatu yang indah, yang baik, ya, yang dikenal oleh masyarakat, ya. Pada saat ini kami tinggal di suatu desa, ya, yang sosialnya itu sangat tinggi, ya. Kalau ada orang misalnya, ya, anaknya lahir kemudian syukuran, ya, mereka pada berbondong-bondong membawa sesuatu, ya, membawa gula kah, membawa kopi, membawa uang, gitu ya, untuk membantu keluarga. Demikian seterusnya. Apalagi orang mati, ya, orang mati, ya, nanti dicatat, gitu ya, dicatat. Orang mati sih tidak dicatat, tetapi ada daerah tertentu, ya, saya pernah pergi, dicatat kalau kita bawa barang. Misalnya saya bawa beras, gitu ya, dicatat, namanya Juki, bawa beras. Mungkin kalau saya nanti meninggal, ya dia bawa beras juga, gitu kan. Tapi dia kan sudah meninggal, kan. Nah, mungkin keluarganya begitu, dicatat, ya, ketat. Nah, ini ada hal-hal yang baik. Maka oleh sebab itu Petrus ingin, ya, supaya orang-orang yang tersebar pada waktu itu mengaplikasikan imannya. Bukan hanya dia mengaku orang beriman, tetapi aplikasi iman ini harus tergambar, harus ada di dalam kehidupan orang-orang percaya pada kehidupan kita saat ini, ya. Ada teman yang berkekurangan, kita bantu. Kalau di sini sih saya sudah tidak tidak ragu lagi, gitu ya. Pasti aplikasinya udah sangat-sangat bagus sekali. Kita saling membantu, gitu ya, saling menjaga, gitu. Maka tidak ada kekurangan untuk aplikasinya, gitu ya. Kecuali mungkin yang di luar, ya, yang di luar sana kemungkinan bisa kurang. Kemudian, ya, bukan hanya itu, tetapi kita juga harus memikirkan kepentingan orang lain, seperti yang dianjurkan Alkitab, ya. Bukan hanya kepentingan kita yang kita pikirkan, tetapi juga kepentingan orang lain. Setelah itu kemudian pengetahuan yang benar. Pada zaman ini orang banyak sekali, ya, seperti disesatkan dengan uang. Hari Minggu pun orang hajar cari uang sekarang ini, ya. Saya tadi khotbah di pos PI, ya, kosong, ya. Kemana nih ibu-ibunya, gitu ya, bapak-bapaknya ada, ibu-ibunya biasanya kan ibu-ibu yang rajin, ini bapak-bapak yang rajin, gitu ya. Kemana mereka? Oh, lagi cari duit, cari gerondol sawit. Sekarang gerondol harganya aduh hai mahal, ya, 3.000 sampai 3.000 lebih harganya. Mana tak tergiur orang, sehingga ke gereja pun lupa, ya. Kenapa? Karena pengetahuannya akan Allah itu masih singkat, masih pendek, masih dangkal. Sehingga udahlah, daripada hari Minggu ke gereja tidak dapat apa-apa, mending saya pergi ke hutan, cari gerondol, dapat 1 karung 50 kilo kali 3, 150.000.
besoknya lagi, sehingga tidak pernah ingat mana malam minggu, mana hari minggu. Tidak pernah ingat. Yang ingatnya apa? Duit, duit, duit terus. Kemudian ya, yang dianjurkan oleh supaya iman kita tetap bertumbuh, ya, diaplikasikan, kita harus menguasai diri kita. Ya. Zaman ini zaman yang serba cepat, ya. Tetapi jangan sampai kita terjatuh, ya, tergiur dengan hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan. Ya. Karena bisa jadi kita jatuh menuruti hawa nafsu diri kita sendiri. Karena apa? Ya. Coba kita perhatikan sekarang ini, duit kita banyak digunakan untuk pelayanan atau untuk belanja online, gitu ya. Perhatikan, ya. Bisa dicek mana yang banyak, gitu ya. Nah, itu hati-hati, jangan sampai kita terjebak dengan kenikmatan dunia ini. Yang selanjutnya ketekunan, ya. Nuh selama beratus tahun membuat bahtera, ya. Disuruh Tuhan supaya apa? Mempersiapkan diri, ya. Selama ratusan tahun, 120 tahun kalau tidak salah saya, ya. Tapi selama itu tidak ada orang yang bertanya, ya, Nuh, kamu sedang apa? Ya kan? Mereka hidup biasa, belanja biasa, gitu ya. Tidak pernah melihat Nuh yang tekun membuat bahtera untuk mempersiapkan masa depan, ya, untuk mempersiapkan kegiatan rohani. Tapi tidak ada satu orang pun yang bertanya, yang ingin ikut masuk ke dalam kehidupan Nuh yang pada saat itu menjadi orang yang taat kepada Tuhan. Hanya sekelompok sebanyak 8 orang saja yang pada waktu itu taat kepada Tuhan. Selama 120 tahun tidak ada yang ikut. Bapak Ibu, kita masuk di zaman yang begitu cepat, ya, sehingga membuat kita, ya, bisa melupakan Tuhan di dalam hidup kita, ya. Mungkin sekarang ini kita masih berada di lingkungan sekolah Kristen, gitu ya. Rohaninya masih terasa. Tapi di luar sana, Bapak Ibu, orang tidak mementingkan lagi namanya agama. Orang tidak mementingkan lagi namanya Tuhan. Kegiatan-kegiatan rohani. Kalau di tempat kita bersyukur. Makanya anak-anak bersyukur sekolah di sini, ya. Dibina imannya, bukan hanya imannya tapi pengetahuannya, ya. Itu bersyukur. Itu anugerah Tuhan yang luar biasa untuk anak-anak, ya. Jangan sampai susah sedikit, ya, minta pulang, ya kan? Susah sedikit, telepon orang tua. Kemudian yang selanjutnya kesalehan, ya. Daniel ketika dia di bawah pemerintahan Darius, ya, Daniel itu tetap setia kepada Tuhan. Pada suatu ketika, ya, teman-teman yang setara dengan Daniel, ya, membuat surat keputusan bahwa tidak boleh selama beberapa waktu mereka meminta kepada Tuhan mereka sendiri, tetapi harus meminta kepada Raja Darius, ya. Dibuatlah surat keputusan. Nah, di dalam surat keputusan itu ternyata Daniel kedapatan meminta kepada Allah, ya. Dia tetap berdoa, tetap setia, ya, tetap setia. Istilahnya kalau zaman sekarang ini, walaupun COVID membatasi kita beribadah, tapi kita tetap ibadah. Itulah singkatnya begitu. Daniel melakukan hal itu, ya. Tetapi konsekuensinya, ya, semua teman-temannya tidak suka sama dia, ya. Mungkin ini akan kita alami juga di sini, ya. Ada kita yang berdoa pagi, gitu ya, sok rohani, maka teman-teman kita mulai tidak suka dengan kita. Maka dicarilah kesalahan-kesalahan tertentu, ya. Bukan di sini tapi di luar sana juga, ya. Itu yang kita hadapi saat ini. Kemudian kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua. Yang kita tunjukkan untuk mengasihi teman kita, jangan jauh-jauh dulu, ya. Seasrama Daniel sama Daniel, gitu ya. Kemudian apalagi Yosua sama Yosua, tunjukkan dulu kalian saling mengasihi. Kita saling mengasihi sesama guru, sama, ya. Saling mengasihi, ya. Jangan saling bertentangan pun hal yang biasa, ya udah berdamai, begitu ya.
bukan hanya murid, ya, tetapi kami juga sebagai guru. Kadang-kadang berbenturan, gitu ya, berbenturan. Tapi cepat-cepat minta maaf, ya. Yang salah minta maaf, yang rendah hati, yang tidak salah pun harus minta maaf, menunjukkan kepada murid, menunjukkan kerendahan hati, ya. Walaupun tidak salah, ya harus minta maaf. Supaya apa? Supaya tetap terjaga, ya. Supaya nama Tuhan tetap dimuliakan. Maka oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, ya, ketika kita punya iman, maka iman itu harus diterapkan melalui kehidupan kita, ya. Sehari-hari iman harus diterapkan. Kalau ada sesuatu yang masih tidak beres di dalam kehidupan kita, mari kita bereskan satu persatu, ya. Masih jengkel, masih suka dengan teman, gitu ya, bereskan satu persatu. Karena iman bukan sesuatu peristiwa, ya, yang terjadi, gitu ya, tetapi proses berkepanjangan, berkelanjutan, gitu ya, sampai kita betul-betul menjadi sempurna seperti Kristus. Jadi saya bilang, kalau kita bermasalah dengan kemarahan, ya, selesaikan baik, satu demi satu. Seperti kita naik tangga di podium sana, gitu ya. Kalau naik tangga, ingat, ya, satu persatu kita beresin. Mana yang tidak beres, ya beresin. Yang malas bangun tidur berdoa, gitu ya, mulai, ya, bangun tidur berdoa, gitu ya, satu persatu. Dan akhirnya kita sempurna. Tuhan tidak menuntut kita kamu langsung sempurna, tidak, ya. Tapi iman adalah proses yang panjang yang harus kita hadapi. Nah, oleh sebab itu, apa hasil dari perbuatan kita menerapkan iman kepada kehidupan kita, ya? Kita baca ayat 8. Ayat yang ke-8 bilang gini, sebab apabila semuanya itu ada padamu, dengan berlimpah-limpah kamu akan dibuat menjadi giat dan berhasil, ya. Menjadi giat, semakin giat kita mengenal Kristus, kemudian berhasil. Tunggu dulu dengan kata berhasil, ya. Ini bukan berhasil secara material, ya, tetapi dikatakan berhasil, ya, berhasil dalam pengenalanmu akan Kristus, ya. Tidak pernah Tuhan menjanjikan kita berhasil di dalam iman kita, kemudian kita tambah kaya, tambah banyak duit, deposito tambah banyak, begitu, ya. Tidak pernah Tuhan menjanjikan begitu. Tidak pernah kita mengatakan begitu. Tetapi kita tambah mengenal Kristus, maka kita yang kurang pun kita merasa cukup. Kenapa tadi saya bilang ibu-ibu kosong gereja, ya? Karena tidak pernah merasa cukup, ya. Udah dikasih sekian hari ini tidak merasa cukup, ya. Kasih lagi tidak cukup lagi. Maka orang yang berkekurangan itu adalah orang yang tidak pernah merasa cukup. Dikasih naikin gaji pun sekian masih ngeluh, gitu ya. Kasih sekian lagi masih ngeluh. Sama kayak kita, ya, dikasih uang jajan 10.000 untuk bulan ini masih ngeluh. Dikasih 20.000 sampai 100.000 pun masih ngeluh, ya. Karena apa? Karena tidak merasa cukup, ya. Karena tidak bisa berhasil mengenal Kristus di dalam hidup kita, ya. Nah, kemudian untuk orang-orang yang tidak pernah menerapkan imannya di dalam kehidupannya sehari-hari, ayat yang ke-9 bilang gini, tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya dahulu telah dihapuskan. Menjadi buta, ya. Kalau buta fisik, ya maklumi, tapi kalau buta rohani susah, ya. Tadi contohnya, kalau buta rohani itu udah Tuhan kasih berkat pun merasa tidak diberkati Tuhan. Padahal Tuhan udah kasih berkat. Apa berkatnya di sini? Ya, sudah Tuhan kasih lulus bisa masuk ke Mika. Itu berkat luar biasa. Ya. Kemudian keselamatan sudah disediakan. Ya. Tapi orang-orang yang tidak pernah mengaplikasikan imannya di dalam kehidupannya sehari-hari, maka dia akan buta. Tidak pernah mengenal bahwa ini adalah berasal dari Tuhan, ini adalah yang Tuhan berikan, ini adalah berkat dari Tuhan. Tidak pernah dia merasa. Maka oleh sebab itu, mari kita semua, ya, orang-orang yang paling beruntung
menjadi orang-orang yang pilihan Tuhan, sehingga dianugerahkan iman kepada kita. Sehingga marilah kita, ya, bukan hanya kita mengaplikasikan iman kita di dalam kehidupan sehari-hari, tapi mari kita mengoreksi, ya, sudut-sudut mana yang belum berkenan di hadapan Tuhan melalui kehidupan kita ini. Yang kita koreksi, kita perbaiki pelan-pelan. Tuhan akan menolong kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa.